Malam 24 Juni 2025. Di atas langit Tel Aviv yang biasanya gemerlap cahaya kota, kini hanya tampak siluet asap tebal dan nyala merah menyala dari kejauhan. Pukul 22.35. Bunyi siren memekakkan telinga mengoyak rutinitas sebuah bunyi yang tak sekadar mengingatkan, tapi menandai perubahan besar yang akan tercatat dalam sejarah kawasan. Orang-orang tidak sempat bertanya, mereka hanya berlari. Di Ashkelon, kamera CCTV menangkap momen seorang ayah mengangkat dua anak sekaligus dan melompat ke dalam tempat perlindungan. Di Be'er Sheva, lampu jalan mati total setelah satu ledakan menghantam gardu listrik utama. Di Tel Aviv, pusat kota yang biasanya sibuk, hanya terdengar satu suara, dentuman. Iran, menurut laporan awal dari sumber militer, meluncurkan serangan besar-besaran menggunakan rudal Kheibar Shekan tipe baru dengan hulu ledak terkah dan sistem panduan presisi GLONASS, serta INS. Sistem pertahanan Israel berusaha merespons, tapi jumlah dan kecepatan rudal melewati batas teknis. Langit berubah menjadi medan perang. Di dalam ruang bawah tanah rumah sakit Ichilov, seorang perawat mencatat nama korban sambil menahan air mata. Di luar, suara ledakan terus bergema, seolah malam belum cukup panjang untuk menampung semuanya. Ini bukan sekadar serangan fisik ini, adalah serangan terhadap keyakinan kolektif, bahwa teknologi mampu melindungi segalanya. Namun yang paling mengejutkan, bukan hanya kerusakan, melainkan sebuah kabar yang disampaikan dalam keheningan pasca ledakan. Sebuah nama disebut, sebuah jabatan tertinggi dalam pertahanan nasional, sebuah kehilangan yang mengguncang fondasi militer, sekaligus mental seluruh bangsa. Dan saat fajar hampir menyingsing, ketika debu baru mulai mereda, satu pertanyaan menggantung di benak banyak orang. Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar atau akhir dari sesuatu yang dulu kita anggap tak tergoyahkan? Ledakan ketiga terdengar paling keras. Di dekat Beit Dagan, selatan Tel Aviv, sebuah konvoi kendaraan militer Israel yang tengah bergerak menuju zona evakuasi terkena serangan langsung. Di antara kendaraan yang hancur total, satu unit yang menjadi pusat perhatian adalah kendaraan lapis baja berlapis proteksi. Berat namun tak cukup untuk menahan serpihan dari rudal berpemandu presisi yang digunakan Iran malam itu. Di dalam kendaraan itu, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, dikabarkan turut berada dalam perjalanan inspeksi darurat. Kabar kematiannya tidak diumumkan segera. Proses identifikasi memakan waktu karena kondisi lokasi dan kehancuran struktural kendaraan yang parah. Baru pada pukul 7.45 pagi waktu Yerusalem, dalam konferensi pers singkat yang disiarkan dari Kompleks Kementerian Pertahanan di Hakiria, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berdiri dengan wajah tegang di hadapan kamera. Suaranya berat, namun jelas. Kami kehilangan seorang pemimpin, seorang prajurit, dan seorang patriot. Kabar ini langsung menyebar ke seluruh penjuru negeri. Di pusat kota Yerusalem, lonceng-lonceng sinagoga berdentang lambat. Di depan gedung Knesset, warga mulai menyalakan lilin dan meletakkan bunga putih dengan pita hitam bertuliskan, Yoav Gallant, kamu tidak sendiri. Militer Israel secara resmi menurunkan semua bendera menjadi setengah tiang. Di Akademi Militer Bahat 1, para kadet berdiri dalam formasi diam, seragam mereka memantulkan sinar matahari pagi yang suram. Yoav Gallant bukan sekadar seorang menteri. Ia adalah wajah dari kebijakan pertahanan keras Israel selama hampir 1 dekade terakhir. Pernah menjabat sebagai Komandan Komando Selatan, ia dikenal luas karena pendekatannya yang tajam dalam operasi militer, tetapi juga karena pandangannya tegas terhadap diplomasi regional. Kematian mendadak ini mengguncang bukan hanya struktur keamanan nasional, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang selama ini diandalkan untuk melindungi mereka. Di media sosial, warga saling berbagi kenangan dan momen kebersamaan, dari pertemuan komunitas hingga kunjungan resmi Gallant ke zona perbatasan. Namun di balik duka itu, ada ketegangan yang mulai terasa. Bisakah sistem keamanan negara bertahan ketika sosok tertingginya pun tak luput dari serangan? Dan apa artinya ini bagi stabilitas kawasan yang telah lama berada di ujung ketegangan? Pertanyaan itu masih bergema, sementara malam kembali turun di negeri yang belum sempat pulih dari pagi sebelumnya. Ketika matahari pagi perlahan muncul di atas kota Haifa, siren kembali meraung. Bukan karena serangan baru, tapi sebagai sinyal peringatan nasional. Israel resmi memasuki keadaan darurat. Pemerintah mengaktifkan protokol keamanan tertinggi sekolah ditutup tanpa batas waktu. Sistem transportasi umum dikurangi, dan akses ke beberapa kota seperti Ashdod, Netivot, dan Sderot dibatasi ketat. Di sepanjang jalan tol utama, kendaraan militer berpatroli. Sementara di stasiun-stasiun televisi, penyiar membacakan pernyataan darurat dari Kementerian Dalam Negeri. Setiap jam, rumah sakit penuh sesak. Di Rambam Medical Center,
Ruang gawat darurat melebihi kapasitas. Pasien luka ringan dirawat di koridor, dan tenda darurat mulai dibangun di halaman parkir. Tenaga medis kelelahan, tetapi tetap bertahan. Salah satu perawat berkata lirih dalam siaran langsung, "Kami tidak hanya menangani korban fisik, tapi juga trauma kolektif." Di Yerusalem, antrean panjang terbentuk di depan pom bensin dan supermarket. Masyarakat membeli air, makanan kaleng, dan kebutuhan dasar bukan karena panik semata, tetapi karena insting untuk bertahan. Beberapa keluarga mengungsi ke tempat perlindungan bawah tanah. Yang lain, terutama lansia dan penyandang disabilitas, tetap tinggal di rumah dengan radio menyala 24 jam, berharap pada informasi berikutnya. Reaksi publik bercampur antara duka mendalam, kekhawatiran akan keamanan, dan kemarahan yang terpendam. Di media sosial, muncul tagar-tagar solidaritas dan kritik. Sebagian menyerukan persatuan, sebagian lain mempertanyakan kesiapan sistem pertahanan negara. Bendera setengah tiang di depan rumah warga menjadi simbol sunyi dari kehilangan yang lebih luas, bukan hanya kehilangan seorang pemimpin, tapi juga rasa aman yang selama ini dianggap pasti. Suara anak-anak yang bertanya pada orang tuanya, apakah kita akan baik-baik saja, kini menjadi gema, paling menyayat di tengah hiruk-pikuk berita. Dalam ruang yang diliputi ketidakpastian ini, masyarakat Israel berdiri di persimpangan, antara menunggu jawaban dari pemerintah, atau mulai menyusun makna sendiri dari krisis yang terus berkembang. Suasana di ruang sidang darurat gedung Knesset, Yerusalem, pagi itu terasa tegang. Mikrofon-mikrofon dinyalakan, kamera media nasional terfokus, namun tak satu pun suara terdengar selama beberapa detik awal. Hingga akhirnya, seorang anggota parlemen dari kubu oposisi berdiri dan melontarkan pertanyaan yang menggema, apakah kita masih bisa percaya pada sistem pertahanan yang gagal melindungi menterinya sendiri? Itulah awal dari apa yang kemudian disebut media sebagai krisis kepercayaan nasional. Di dalam ruang parlemen, perdebatan memanas. Pihak oposisi menuding sistem pertahanan Israel sudah usang dan terlalu bergantung pada teknologi yang tidak berkembang secepat ancaman. Mereka menuntut pembentukan komite penyelidikan independen untuk mengaudit total sistem keamanan negara dari efektivitas rudal pencegat hingga proses intelijen praserangan. Di sisi lain, anggota kabinet keamanan yang proaktif mendorong respons militer cepat dan terkoordinasi. Mereka menilai, terlalu lama mencari penyebab akan memperburuk citra kekuatan nasional di mata dunia luar. Namun, suara lain dari dalam koalisi pemerintahan sendiri justru lebih berhati-hati menyarankan jeda strategis untuk mengevaluasi kembali pendekatan pertahanan yang selama ini bersifat reaktif. Perdana Menteri Netanyahu berada di tengah pusaran. Dalam pernyataannya yang disampaikan dari kantor resmi di Yerusalem, ia menyebut situasi ini sebagai momen refleksi dan ketegasan. Namun, tidak semua pihak puas. Di luar gedung parlemen, para demonstran mulai berkumpul, sebagian membawa poster bertuliskan, "Pertahanan bukan sekadar senjata, tapi kepercayaan." Media pun ikut menyorot. Editorial harian Haaretz menyebutkan bahwa ini bukan sekadar insiden militer, tapi ujian terbesar atas integritas strategis negara sejak 2 dekade terakhir. Sementara The Jerusalem Post mempertanyakan apakah kegagalan ini mencerminkan kebutuhan untuk menyusun ulang arsitektur pertahanan secara menyeluruh. Dalam masyarakat sipil, suara-suara semakin beragam. Ada yang mendukung tindakan tegas sebagai bentuk perlindungan dan ketegasan, namun tidak sedikit pula yang menyerukan introspeksi bahwa respons emosional tanpa perhitungan dapat memperpanjang siklus ketegangan di kawasan. Pertanyaan pun menggantung di udara, terdengar di lorong kekuasaan dan rumah-rumah warga biasa. Apakah waktunya untuk membalas atau sudah saatnya belajar dari kegagalan? Ketika kabar kematian Menteri Pertahanan Israel menyebar keluar perbatasan, gelombang reaksi global langsung terasa tidak hanya di panggung diplomasi, tapi juga di jantung pasar finansial dunia. Pagi 25 Juni 2025, bursa saham Frankfurt dibuka dalam suasana gelisah, dengan indeks utama merosot tajam dalam 1 jam pertama. Di New York, Dow Jones melemah sebelum bel pembukaan, sementara harga minyak mentah Brent melonjak hampir 9% hanya dalam semalam. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan yang menyerukan deeskalasi yang bertanggung jawab, tetapi juga menegaskan dukungan terhadap hak Israel untuk membela diri. Di sisi lain, perwakilan Rusia dan Tiongkok di Dewan Keamanan PBB menyerukan transparansi dan kehati-hatian, menekankan pentingnya menghindari aksi balasan sepihak yang dapat memicu spiral ketegangan baru. Sementara itu, Uni Eropa masih terpecah. Beberapa negara mendorong sidang luar biasa untuk membahas sanksi baru terhadap Iran, sementara negara lain memilih pendekatan diplomatik tertutup. Iran sendiri membela tindakannya sebagai bentuk pembalasan atas serangan siber dan operasi rahasia yang diklaim telah mengganggu kedaulatan wilayahnya selama berbulan-bulan terakhir. Di New York, markas besar PBB menjadi sorotan.
Rapat darurat Dewan Keamanan digelar tertutup hingga larut malam, namun belum menghasilkan konsensus tindakan. Sekretaris Jenderal PBB hanya memberikan pernyataan singkat, menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghormati hukum internasional. Di Bandara Internasional Dubai dan Istanbul, sejumlah maskapai besar menunda penerbangan menuju kawasan Timur Tengah. Rantai pasok global terganggu dari bahan bakar hingga distribusi pangan. Laporan dari wilayah Afrika Utara dan Asia Selatan mencatat potensi gelombang migrasi, baru akibat ketidakstabilan yang bisa meluas. Apa yang terjadi di langit Israel, kini terasa di pasar energi London, di ruang sidang Brussels, dan di ladang minyak selatan Irak. Dunia menjadi lebih sempit, lebih rapuh, dan lebih saling terhubung bukan hanya oleh kabel diplomasi, tapi juga oleh ketakutan kolektif akan masa depan yang tak menentu. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan belum terjawab. Apakah dunia akan memilih menenangkan api atau meniupnya lebih besar? Ketika seorang menteri pertahanan gugur bukan di garis depan, tapi di jantung negaranya sendiri. Pertanyaan mendalam pun muncul. Apakah yang gagal adalah sistem persenjataan atau kepercayaan yang menopangnya? Dalam dunia yang makin saling tergantung, siapa yang akan benar-benar melindungi warga sipil saat struktur mulai retak negara, komunitas, atau hati nurani kolektif kita? Tinggalkan komentarmu, simpan video ini, dan bagikan untuk membuka lebih banyak ruang dialog bermakna.